Teman-teman, apakah kita pernah merasa bahwa sebagian besar dari apa yang kita yakini bukan karena kita memahami, tapi karena kita diajarkan untuk percaya begitu saja, teman-teman. Nah, coba kita bayangkan sebuah dunia di masa di mana akal dan pikiran kita dipaksa untuk diam, di mana setiap pertanyaan kita itu dianggap ancaman dan kritik adalah dosa, teman-teman. Ini adalah dunia yang diciptakan oleh doktrin dan dogma. Nah, ini bukan sekedar kata-kata atau ajaran, teman-teman. Ini adalah semacam alat pengendalian, seperti rantai yang membelenggu otak manusia, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas ya lebih jauh, kita coba pahami apa itu doktrin dan dogma, teman-teman. Jadi, doktrin adalah seperangkat ajaran yang atau prinsip yang dianggap benar-benar dan harus diikuti tanpa pertanyaan, teman-teman. Contohnya, kita bisa ditemukan di sekolah, agama, bahkan di politik, teman-teman. Nah, sedangkan dogma adalah keyakinan yang dipaksakan untuk diyakini sebagai kebenaran mutlak, gitu. Dan ini tidak boleh dipertanyakan dan tidak boleh juga dicurigai, teman-teman. Nah, coba bayangkan eh, kita sedang berada di kelas, misalkan, dan guru berkata, ini adalah kebenaran. Nah, terus kita mengangguk, teman-teman. Tapi kita tidak tahu mengapa itu benar, gitu. Hanya karena guru tersebut bilang begitu, ya. Nah, doktrin dan dogma ini, teman-teman, sebenarnya adalah bullying bagi akal kita. Mereka memaksa kita setuju meskipun logika dan pengalaman kita itu menolak. Dan ini berbahaya. Nah, mengapa ini berbahaya? Pertama, karena kita harus meyakini tanpa memahami, teman-teman. Jadi ketika kita menerima doktrin atau dogma, kita diajarkan untuk percaya tanpa bertanya, teman-teman. Kita menelan kebenaran mentah-mentah tanpa mencerna dan tanpa menguji. Dan ini pernah terjadi ya dahulu di sejarah manusia. Ini penuh dengan tragis, teman-teman, ya. Contohnya misalkan ada penemuan ilmiah yang tertunda karena dogma yang menolak perubahan. Itu misalnya Galileo, gitu, teman. Yang sempat nyaris dieksekusi hanya karena menyatakan ya bumi itu bergerak. Nah, ini kan sebenarnya logika dasar, gitu, bahwa jika pengamatan membuktikan maka teori harus mengikuti. Nah, tetapi dogma menuntut untuk kepatuhan, teman-teman. Kemudian anti kritik, gitu. Nah, doktrin dan dogma menutup pintu kritik, gitu. Bahkan diskusi sehat dianggap sebuah ancaman atau mengancam. Jika kita mengkritik, kita dianggap memberontak. Atau lebih buruknya lagi dianggap sesat, gitu, teman-teman. Akal kita yang seharusnya bebas itu dibungkam. Nah, terus memaksakan kesepakatan nih. Jadi doktrin dan dogma itu memaksakan kesepakatan.
Kita tidak perlu meyakini karena kita paham, teman-teman, tapi karena kita harus setuju. Contohnya, misalkan 1 tambah 1 itu 2, gitu. Padahal ini tidak, padahal 1 tambah 1 itu belum tentu 2, gitu. Bisa saja, misalkan 1 pensil dan 1 buku tidak akan menjadi 2, gitu, teman. Karena tidak disebutkan spesifikasinya, gitu. Jadi kita dipaksa untuk menyetujui itu, dipaksa untuk sepakat, gitu. Dipaksa untuk sepakat bahwa 1 tambah 1 itu 2, gitu. Nah, coba bayangkan jika seluruh masyarakat hanya mengikuti apa yang diajarkan, teman-teman, tanpa memahami, tanpa berpikir, maka peradaban itu akan stagnan, teman-teman, dan runtuh secara perlahan-lahan. Nah, sejarah manusia adalah bukti nyata dari bahayanya doktrin dan dogma. Jadi, pada abad ke-8 di Eropa, teman-teman, ilmu pengetahuan itu dibungkam karena bertentangan dengan doktrin gereja. Buku-buku dibakar, para ilmuwan dibungkam, kemudian penemuannya berhenti, gitu. Kemudian ada politik totaliter, di mana rejim yang menuntut ketaatan mutlak mengekang kreativitas. Jadi individu yang kritis dianggap ancaman. Itu contohnya pernah terjadi di Uni Soviet di era Stalin, ya. Terus ada lagi di Cina di masa Mao dan Nazi Jerman, teman-teman. Nah, kemudian ada lagi kemunduran pendidikan. Jadi ketika kurikulum didikte tanpa ruang untuk pemikiran kritis, generasi baru hanya belajar menghafal, teman-teman. Mereka belajar meniru, bukan untuk memahami, ya. Nah, coba bayangkan dunia di mana setiap inovasi dicegah karena takut menentang doktrin. Jadi dunia itu pernah ada, ya, teman-teman. Dan ini membuat orang-orang atau manusia mundur ribuan tahun dari potensinya, teman-teman. Nah, ketika akal manusia itu dibungkam, itu peradaban mundur, kreativitas akan mati, penemuan berhenti, individu menjadi alat, bukan lagi pemikir, teman-teman. Doktrin dan dogma menciptakan polarisasi. Jadi orang-orang akan terjebak dalam keakuan. Jadi aku yang paling benar atau kami yang paling benar, kalian yang salah, gitu. Dan diskusi digantikan menjadi pertikaian. Masyarakat yang seharusnya itu bisa maju bersama justru malah hancur oleh perpecahan yang sengaja dibuat, teman-teman. Nah, kita seharusnya sadar, teman-teman, peradaban bukan hanya tentang membangun kemegahan atau teknologi canggih, gitu. Peradaban sejati lahir dari pemikiran bebas. Jadi jika akal kita dibelenggu seluruh struktur, maka rapuh. Sederhana itulah, teman-teman, ya. Nah, dan ini masih banyak yang terjebak di dalam itu, ya. Nah, kenapa kita masih terjebak, teman-teman? Karena manusia mencari kepastian dan kita takut ambigu, gitu, ya. Jadi doktrin dan dogma memberi jawaban yang instan. Jadi mereka nyaman, tidak menuntut berpikir, dan tidak menimbulkan pertanyaan. Nah, tetapi semua kenyamanan itu palsu, teman-teman. Ini adalah ilusi keamanan mental, gitu. Karena keamanan sejati lahir dari memahami, bukan hanya
percaya, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kita beruntung, teman-teman, karena manusia punya alat alami untuk melawan itu, ya, yaitu akal dan rasa ingin tahu. Nah, bagaimana langkahnya? Jadi, langkah pertama kita bertanya, teman-teman. Setiap mengapa itu adalah langkah menuju kebebasan berpikir. Jangan takut bertanya, karena pertanyaan adalah kekuatan. Kemudian mendengar berbeda. Kritik itu bukan musuh, teman-teman, ya. Kritik adalah cermin untuk melihat kelemahan logika kita sendiri. Dan yang ketiga, belajar memahami. Di sini kita bukan hanya untuk percaya saja, ya. Pengetahuan sejati itu lahir dari pemahaman, bukan kepatuhan, teman-teman. Nah, jadi mari sama-sama kita berhenti menjadi korban dan doktrin dan membebaskan akal kita, teman-teman. Mari belajar percaya setelah memahami. Bukan karena hanya diperintahkan, melainkan karena kesadaran kita juga, teman-teman. Karena hanya dengan berpikir kita bisa membangun sebuah peradaban, bukan sekedar kota yang terlihat megah luar biasa, ya, dari luar gitu, ya. Bukan terlihat dari luar, tapi kosong di dalam gitu, teman-teman. Jadi coba mulai dari diri kita sendiri, bertanya, diskusikan, kembangkan, karena dunia yang maju bukanlah dunia yang patuh, tapi dunia yang berpikir. Terima kasih, teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.